Jika kita membandingkan kedua layar televisi ini, cukup jelas bahwa LG OLED TV memiliki warna yang cerah dan kualitas reproduksi gambar yang lebih baik dari yang lain. Jawaban atas perbedaan ini adalah teknologi display. TV LG berbasis pada teknologi display paling canggih, yaitu OLED, dan TV lainnya menggunakan teknologi IPS LCD. Mari kita pelajari secara terperinci tentang teknologi OLED. Menariknya, mekanisme reproduksi gambar dasarnya sama di kedua teknologi. Sebelum mengamati OLED secara terperinci, mari kita pahami dulu dasar ini. Unit tampilan terkecil adalah elemen yang disebut piksel. Ia memiliki ukuran rata-rata 0,3 x 0,3 mm. Anda bisa melihat 3 filter warna berbeda di dalam piksel. Hal yang paling menakjubkan adalah kita bisa mencapai warna apapun hanya dengan mencerahkan filter ini pada intensitas yang berbeda. Beberapa contoh ditampilkan di sini. Sekarang Anda mungkin kini ragu bahwa filter ini adalah bagian yang berbeda. Bagaimana ketiga warna yang berbeda ini bisa bercampur dan menghasilkan warna baru? Mari kita pelajari fenomena ini dengan contoh sederhana. Dalam piksel 1 x 1 inci, kita dapat melihat bahwa warnanya berbeda. Mari kita kurangi ukuran piksel secara perlahan. Apakah Anda melihat adanya perbedaan? Setelah ukuran piksel tertentu, warna masing-masing tidak bisa dibedakan. Kita akan melihat kombinasi semua warna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya resolusi visual mata manusia yang tidak bisa membedakan antara subpiksel. Sekarang, mari kita ubah piksel-piksel ini menjadi digital sehingga setiap piksel memiliki data posisi dan warnanya. Data ini disimpan dalam bentuk digital untuk reproduksi gambar nanti. Sekarang, mari kita lihat bagaimana praktisnya reproduksi gambar dilakukan. Ambil sumber cahaya latar putih yang sama. Tahan filter warna yang berisi warna merah, biru, dan hijau kecil di depannya. Lalu pasang layar kaca di depannya. Segera setelah kita menyalakan lampu latar, semua filter akan bersinar dengan intensitas yang sama dan output yang kita dapatkan hanyalah warna putih. Untuk mengeluarkan warna lain, kita hanya perlu mengatur tingkat kecerahan yang berbeda pada subpiksel. Untuk melakukannya, kita akan menggunakan lembaran LCD dan sirkuit kecil. Polarisasi kristal LCD dapat disesuaikan, dan kita akan dengan mudah mendapatkan tingkat kecerahan yang berbeda di subpiksel. Sekarang saatnya mengubah sinyal digital yang kita simpan menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik ini dimasukkan ke dalam sirkuit. Ketika sinyal diterima, kristal di LCD berputar dan mempolarisasi cahaya. Dengan cara ini, kita berhasil membuat gambar asli. Ada beberapa kelemahan dari teknologi display ini. Reproduksi warna tidak begitu akurat. Misalnya, ketika kita mencoba menghasilkan warna hitam yang sempurna menggunakan teknologi ini, inilah yang kita dapatkan. Ini karena lampu latar terus-menerus menyala di latar belakang. Konsumsi energi dalam jenis display tersebut cukup tinggi karena dibutuhkan sumber cahaya yang sama untuk semua piksel. Bagaimana jika kita memberikan sumber cahaya pada setiap piksel dan mengontrolnya? Ini adalah ide yang bagus. Alih-alih menggunakan sumber cahaya biasa, gunakan menit dan banyak sumber cahaya untuk setiap piksel. Dengan metode ini, lembaran LCD juga bisa dilepas. Namun masalahnya adalah pembuatan LED menit kecil seperti itu dalam kisaran mikrometer tidak praktis. Karena masalah ketidakteraturan permukaan dan sifat padatnya pada suhu kamar, mereka tidak dapat dikecilkan menjadi rentang mikrometer. Inilah sebab muncul LED organik. LED bisa dibuat sekecil 6,3 mikrometer. Sekarang, mari kita lihat cara kerja OLED. Setiap teknologi LED bekerja berbasis dari rekombinasi pasangan elektron lubang dalam bahan semikonduktor. Harap dicatat bahwa hanya bahan-bahan dengan band gap yang sesuai di atomnya yang dapat memancarkan cahaya dalam rentang yang terlihat. Dalam semikonduktor organik, tingkat energi molekul lebih dianggap daripada atom. Elektron dalam keadaan stabil terletak di level HOMO, dan elektron dalam keadaan eksitasi terletak di level LUMO.
Mari kita hubungkan semikonduktor organik ini ke catu daya eksternal menggunakan anoda dan katoda. Karena hal ini, elektron berpindah dari HOMO ke level LUMO melalui catu daya dan membuat lubang. Segera setelah elektron ini memasuki lapisan LUMO, mereka bergabung kembali dengan lubang dan memancarkan cahaya karena kecenderungan alami. Namun proses ini tidak sederhana. Mari kita lihat sisi anodanya terlebih dahulu. Ketika kita menghubungkan terminal positif baterai ke anoda, ia mencoba untuk mengekstrak elektron dari lapisan organik. Namun, ada perbedaan energi antara level HOMO dari lapisan organik dan anodanya, yang akan bertindak sebagai penghalang elektron. Hal yang sama terjadi pada sisi katoda. Jadi, katoda tidak akan dapat dengan mudah menyuntikkan elektron dan mengonsumsi lebih banyak energi. Masalah ini bisa diselesaikan dengan menambahkan dua lapisan yang berbeda antara elektroda dan semikonduktor organik. Karena penambahan lapisan energi menengah tersebut, penghalang akan berkurang dan elektron dapat dengan mudah disuntikan atau diekstraksi dari lapisan organik. Namun di sini muatan memiliki mobilitas yang sangat rendah karena lompatan antar molekul. Untuk alasan ini, kita menambahkan lebih banyak lapisan perantara untuk lebih mengurangi penghalang energi dan mengurangi konsumsi daya. Mari kita pasang 3 LED organik di belakang filter untuk mengontrol setiap subpiksel secara tersendiri. Hanya dengan memvariasikan catu daya eksternal, kita dapat mengontrol aliran elektron atau laju rekombinasi dan mereproduksi gambar apapun. Sangat jelas bahwa reproduksi warna hitam dapat dilakukan dengan sempurna menggunakan teknologi ini. OLED saat ini hanya menghasilkan cahaya putih. Fitur keren dan menjanjikan dari teknologi OLED adalah kita bahkan bisa menghindari penggunaan filter warna dengan bantuannya. Bagaimana jika kita langsung menerima emisi cahaya warna RGB dari sumber OLED itu sendiri? Tentu saja ini adalah sebuah kemungkinan. Dewasa ini beberapa perusahaan manufaktur OLED sedang mengembangkan perangkat OLED yang memancarkan warna RGB dengan menambahkan berbagai bahan doping di lapisan emisi. Karena penambahan bahan doping, band gap lapisan emisi juga berubah menyesuaikan, mengubah warna emisi cahaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lain waktu.